Ini kurang lebih 1 tahun 4 bulan. 1 1 tahun 4 tahun bulan. 4 bulan. Ini dulu bibitnya dari sebesar dari pucuk. Dari Sebesar pucuk ini? Iya. Serius? Serius. Gak usah bercanda lah. Betul. Nanti kita lihat bibitnya ya. Kita lihat bibitnya. Oke. Nah, 1 tahun 4 bulan segini. Dari sebesar ini, dari sebesar ini paling besar sebesar pulpen bibitnya. Paling besar. Paling besar sebesar pulpen. Berarti ada resep. Ada. Resepnya apa? Mas Romi, masnya ini besar loh, bogel loh. Resep pupuk misalnya, tanahnya Resep, atau apa? Yang pertama kalau dari pengalamanku pribadi itu kita dari pembuatan bibitnya dulu. Oh itu? Uh-uh. Oh berarti kita langsung ke proses pembibitan dulu ya, Iya. misalnya. Oke, let's go. Kita lihat dulu kayak mana Mas Romi. Boleh? Oke, yuk. Mana Mas? Ini bibit awal. Kita bibit awal itu langsung pecah batang. Ini kita bongkar ya, nggak apa-apa. Kadang-kadang kita langsung pecah batang itu jadi 6 pecahan atau 4 pecahan. Kalau memungkinkan untuk dibikin 6 pecahan, kita bikin 6 pecahan. Tapi kalau 4, kita 4 bikin saja. 4. Cukup, 4 pecahan juga cukup. Ini kebetulan yang 6 pecahan. Kalau kita bibitnya nggak cuman ini Om, kita nggak dicangkok ya, kita setek, tapi nggak langsung disetek. Kita pecah dulu kayak gini. Jadi murni belum ada akar sudah dibelah. Iya. Baru dicantel. Murni. Jadi kita potong dulu pucukannya, langsung kita belah, baru kita setek. Ya inilah pucuk ini segini nih. Nah, iya, pucuk-pucuk yang segini-segini ini kita langsung potong, kita belah. Ini tadinya pucuk ini setinggi ini juga apa? Enggak, tadinya cuma segini. Oh, tadinya ini cuma panjang satu ya? jengkal cumanan. Ini nih tadinya 1 jengkal. Iya, tadi 1 jengkal. Oh. Terus begitu keluar akar dia langsung tambah tinggi kan. Nah, kalau dia udah warnanya udah mulai coklat gini nih, bisa langsung dipindah ke ground. Oh. Nah, jadi yang bikin besar, yang bikin pohon itu bisa sebesar tadi dalam waktu 1 tahun 4 bulan, itu karena bawahnya kan sudah lebar. Jadi selain nanti di perawatan, kita di bibit juga langsung kita bikin untuk memaksimalkan pembesaran. Karena kalau cuman pucukan aja langsung kita setek, nggak tanpa dibelah, itu sama aja kayak cangkokan, lumayan lama, lumayan lama. Tapi pucuknya juga kita nggak boleh yang gede-gede ya, karena belahnya kan susah. Iya. Jadi bener-bener yang pucuk. Yang pucuk, yang hijau masih muda. Nah itu kita paling besar potong. Sebesar bolpen ya. Paling besar sebesar bolpen, paling besar. Ini teman-teman, ini contohnya ya. Ini contoh-contoh semua ya. Ini contoh-contoh. Ini sudah dibelah semua di bawah ya. Ini di bawah sudah dibelah semua. Nggak perlu diangkat Mas Romi, karena itu kita udah ada contohnya ya. Artinya ini kita cuma ngeliat batangnya aja teman-teman. Oke. Inilah dia prosesnya. Nah setelah ini Mas Romi, yang kayak begini ya, ini perbedaan nih Mas Romi. Ini kan nggak ada pucuknya nih. Yang ini akan los ya, istilahnya los. Ini nanti pertumbuhannya bagaimana? Kalau untuk pertumbuhan dia bagus yang ini bagus atau yang ini? Yang masih pucuk. Yang los ya? Masih yang los. Kalau ini tak potong karena aku mau bikin yang ini untuk size mame, situ mame. Jadi aku ngejar tumbuh cabang di bawah, nanti langsung tak nol di bawah supaya nanti kambiumnya langsung nutup dari kecil. Nanti kita lihat contohnya ya. Nanti kita lihat contohnya. Jadi nunggunya diantaranya akarnya sudah kuning kayak begini, akar atau sudah kuning. Baru kita potong. Baru kita potong. Percabangan di bawah. Di bawah sudah ada cabang, kita potong, kita pindah ke ground. Itu nanti bisa membengkak. Bisa. Boleh contohnya Mas Romi? Bisa. Iya. Ini yang pecah 4. Ini belum kita belum dapat ilmu ini ya Rul ya. Belum dapat ini. Sebenarnya kita nggak mudeng-mudeng. Sebenarnya udah dapat tapi nggak mudeng. Ini dari pecah 4 ini. Dulu bibitnya pecah 4, terus ini masih 4 Mas. Ini masih 4. Ini belum kita belah lagi. Nanti kita kasih lihat yang udah kita belah. Nah ini aku mau berbagi pengalaman. Gimana Mas? Karena banyak juga teman-teman itu yang tanya kalau dipotong dari kecil gini apa masih bisa besar? Betul. Kan? Termasuk saya yang nanya itu Mas Rom. Terus tujuannya apa gitu kan? Nah yang pertama tak kasih tahu, tujuan pertama aku motong dari kecil ini supaya nanti ketika ini sudah besar, cabang terusan dan cabang pertama ini besar, luka ini akan nutup dengan sempurna. Jadi nggak ada luka bekas potongan. Karena kalau kita motong ini dalam kondisi pohon sudah jadi bonggol, cabang sudah besar, lukanya juga akan semakin besar. Lama juga ya. Makin lama nutupnya. Mungkin nggak nutupnya sempurna, nggak sempurna. Nah, mungkin nggak bisa sempurna nutupnya. Makanya
kalau kecil gini nanti dia kan nutupnya dia akan sempurna. Selain itu, karena ini bibit pecah batang, kalau dia nggak dipotong dari kecil kayak gini, nah kalau kita nunggu besar dulu baru kita potong, itu rawan belah. Oh, betul. Kalau untuk pecah batang, makanya banyak kejadian teman-teman yang saya pribadi bikin bibit pecah batang itu belah ketika di nol. Karena lukanya, karena dia belum diikat sama kambium. Betul, bablas dia. Jadi tujuannya berarti ini seperti itulah. Calon bogel semua ini ya. Ini calon sitomami kalau yang ini. Kalau mau bikin small atau medium, tinggal di jaraknya tinggal dijauhin lagi aja. Ini aja begini aja kita udah ngeliatnya seneng loh, Mas Rom. Yuk kita kesini yuk. Nah, itu mau ditanam dulu nggak? Nanti kita tanam ini. Boleh. Rul, ini nanti episode ini nanti bagaimana cara nanamnya sama Mas Romi ya. Siap. Ini kita taruh sini dulu Mas Rom. Saya bawa aja lah. Nanti lupa Rul. Ini Rul. Ini ada contoh belahan yang ini banyak nih kita belah. Ini banyak nih Mas Rom. Nah, ini yang sudah dibelah. 6 ini kalau nggak salah. Ini yang belah 6. 6 ya. Kalau yang belah 6 kita nggak belah lagi ya. Kalau yang untuk belah 6 kita nggak ada belahan kedua. Tapi kalau yang belahan 4 itu masih kita belah lagi. Contohnya kayak gini. Nah, ini yang belah 4 tadi. Nah, ini yang belah 4 tadi masih kita belah jadi 8. Iya. Tapi kalau yang belah 6 saya rasa udah cukup sih itu. Terus. Nggak perlu dibelah lagi dah. Udah mewakili setiap sisi supaya punya akar. Oh gitu ya Mas Rom ya. Karena belahan ini tadi selain nanti dia jadi batang, dia kan jadi akar juga. Betul. Nah, Mas Rom, saya mau kenapa saya ngambil gunting? Saya ngambil gunting, teman-teman. Ya. Mas Rom, saya izin minta yang dipotong, boleh saya motong? Boleh. Buat teman-teman. Mana motong yang mana Mas Rom? Mas Romnya aja yang ngambilin. Kalau aku mau kita belah. Mau dibelah ya? Ya, ini aja Mas Rom. Ini kalau nggak apa cabang ini? Boleh, coba tak ya? pilihkan. Kita nggak mau ngambil yang di los pucuknya sama yang di bawahnya yang kita belah juga. Coba Mas Rom. Biasanya kalau aku tak ambil yang muda kayak gini. Yang muda kayak gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat nih ya. Biasanya aku ambil yang muda kayak gini nih. Nah, atau paling besar segini nih, udah paling besar nih. Sepulpen ini. Kita coba ambil yang ini ya. Nah, kita ambil ini. Ini yang untuk los pucuk ya? Ini untuk yang los pucuk. Biasanya tak kurangin sedikit aja daunnya. Terus nanti kita belah jadi 4. Nah, setelah belah jadi 4, langsung kita tancap ke media yang tadi. Inilah yang jadi ini tadi ya. Yang jadi ini tadi teman-teman. Betul. Karena dia los gitu ya. Oke. Nah, lagi Mas Rom. Kalau ini kan yang los pucuk. Kan tadi ada yang potong separuh. Itu yang mana Mas Rom? Potong separuh. Kalau yang los pucuk ini untuk kita target gede seperti ini, small ke atas. Kalau yang kita potong tadi untuk yang kayak gini tadi, untuk kita bikin kecil, karena kita potong pucuk itu supaya tumbuh tunas-tunas di bawahnya, terus kita ambil tunas yang paling pendeknya. Oke. Untuk kita nol. Jadi dia jangan ini ya teman-teman, persepsi kita yang pertama dulu, kalau potong los pucuk nggak akan membesar. Nah, itu salah itu ya? Salah. Aku kurang setuju kalau itu. Betul. Ini terbantahkan karena saya sudah ngelihat ini proses ini yang belum pernah kita jalani. Karena kalau sancang, kalau untuk jenis sancang, kalau untuk jenis sancang itu walaupun dia dipotong dari kecil, selagi pohon itu subur, nanti dia tetap akan bisa membesar dan dia nggak kalau istilahnya kita apa sih mopa ya? Mopa ya. Kalau besar atas, lebih besar atas daripada bawah. Oh ini apa kata Parman itu kemarin itu? Mopai kalau kita ya, mopai ya. Cingkrang. Nah, jadi apa? Badannya kecil, palanya besar. Nah, ibaratnya gitu. Parman bilang begitu nggak sesuai. Nah, tapi kalau sancang itu mudah-mudahan nggak berlaku kalau pohonnya subur. Jadi nggak ada masalah kalau kita potong dari kecil. Jadi bentuknya aman. Piramidanya sempurna teman-teman. Bukan piramida terbalik. Bawah kecil, atas gede. Piramida terbalik ya. Piramida terbalik. Inilah proses membuat bonsai situ atau mami teman-teman. Inilah dia yang ada di hadapan teman-teman. Jadi kalau kita mau buat yang besar seperti inilah dari awal cuma dibelah. Iya. Dari awal cuma tetap dibelah dari awal. Meskipun nanti ada seleksi alam kan. Biasanya ya, kalau aku paling kematian yang paling banyak itu 30% itu udah paling banyak. Jadi misalkan kita bikin bibit 100, itu hidupnya 70. Betul. Kalau ya, artinya kematian tetap mutlak ada teman-teman. Cuman presentasi sedikit. Tapi buat teman-teman pemula kayak saya gitu ya Mas. Dia mau mati 80% nggak masalah, yang penting 20 hidup. Iya kan? Untuk pemula seperti itu. Nanti lama-lama ngatasi betul Mas Rob. Betul.
Dan itu ada tipsnya. Ah, ini penting. Itu ada tipsnya untuk apa namanya? Untuk meningkatkan daya hidup, nah, atau untuk merangsang pertumbuhan akar serabut. Apa itu, Mas Rom? Apa itu, Mas Rom?